Selamat datang di Eros Channel bersama saya Eka Rima Oktaviana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Materi itu ada dua. Yang pertama mengenai apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian materi yang kedua mengenai siklus keilmuan dan bagaimana cara membuat hipotesis. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai materi tersebut, silakan simak video berikut ini. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Pada prinsipnya, filsafat menempatkan sesuatu berdasarkan kemampuan daya nalar manusia. Dengan kata lain, kebenaran dalam konteks filsafat adalah kebenaran yang tergantung sepenuhnya pada kemampuan berpikir atau nalar dalam suatu bentuk kegiatan akal manusia melalui pengetahuan yang diterima melalui panca indera. Dengan demikian, filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Ada 3 landasan yang digunakan dalam filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pendekatan ini saling terkait satu sama lain dan juga menjelaskan keseluruhan suatu ilmu itu bisa didapatkan. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan berupa, apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Apakah realitas yang tampak ini sesuatu realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur atau monisme, dua unsur atau dualisme, atau pluralisme? Secara singkat, dapat menggambarkan bahwa ontologi lebih mengedepankan suatu pembahasan tentang keadaan ilmu itu sendiri dan kenyataan dari ilmu itu yang sesungguhnya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos, yang artinya teori atau ilmu. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Dalam epistemologi ini mencakup logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan tersebut serta bagaimana jenis-jenis pengetahuan tersebut. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan, hingga akhirnya diketahui oleh manusia. Menurut Bahn, dalam Rizal Muntazir 2013, menjelaskan ada 8 hal penting yang berfungsi membentuk struktur pikiran manusia. 8 hal tersebut meliputi mengamati, menyelidiki, percaya, hasrat, maksud, mengatur, menyesuaikan, dan menikmati. Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, yang artinya nilai, dan logos, yang artinya akal atau teori. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Teori nilai ini sangat erat kaitannya dengan etika, dan etika merupakan salah satu cabang aksiologi yang banyak membahas teori nilai. Teori nilai ini penting
karena ada masalah-masalah yang dapat dipecahkan dengan teori aksiologi ini. Menurut Runs dalam Rizal Muntazir 2013 menyebutkan ada 4 masalah utama aksiologi, yaitu pertanyaan tentang asal-usul suatu nilai, jenis nilai, kriteria nilai, dan yang keempat yakni status metafisik. Aksiologi ini juga terbagi dalam 6 pandangan nilai, yakni yang pertama naturalisme. Naturalisme menyatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut dengan fitrah natura manusia. Hedonisme. Hedonisme menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan atau hedon bagi manusia. Vitalisme. Vitalisme merupakan ukuran baik buruk yang ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Utilitarianisme merupakan ukuran baik buruk yang ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Idealisme merupakan ukuran baik buruk yang ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan konsep ideal atau pikiran manusia. Yang terakhir adalah teologis, di mana baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan tersebut dengan ketentuan agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai ketiga pendekatan dalam filsafat ilmu. Meskipun ketiga pendekatan tersebut memiliki pokok bahasan yang berbeda, seperti yang telah disebutkan di awal, namun ketiga pendekatan ini saling berhubungan satu sama lain dan tentunya memiliki tujuan dan metode yang sama. Berdasarkan uraian problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial budaya, agama, dan sebagainya. Siklus keilmuan. Dalam siklus keilmuan, pengertian ilmu sekurang-kurangnya merujuk pada 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Dalam ilmu sebagai rangkaian aktivitas, terdapat 4 aspek, yakni yang pertama, aspek rasional, di mana terdapat proses pemikiran berpegang pada kaidah-kaidah logika. Yang kedua, aspek kognitif, di mana terdapat proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aspek teologis, di mana mencapai kebenaran dengan memperoleh pemahaman, dengan memberi penjelasan, melakukan penerapan, peramalan, atau pengendalian. Dalam ilmu sebagai metode ilmiah, dilakukan dengan cara analisis, pengukuran, perbandingan, survei, serta segala macam cara untuk menguji kebenaran secara ilmiah. Jadi, kesimpulannya adalah ilmu merupakan rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, atau melakukan suatu penerapan. Apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Adapun fungsi dan peranan hipotesis menurut Furhan 2004, yang pertama adalah hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala
serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada peneliti. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan atas penyelidikan dan penelitian yang akan dilakukan. Ditinjau dari proses memperolehnya, hipotesis dibedakan menjadi yang pertama, hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Hipotesis ini digunakan pada penelitian kualitatif. Yang kedua, hipotesis deduktif. Hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Hipotesis deduktif ini cenderung digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, untuk membuat suatu hipotesis harus disesuaikan dengan variabel-variabel yang ada di dalam suatu rangkaian atau rencana penelitian kalian. Jadi itu tadi penjelasan singkat dan sederhana mengenai beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sekian video dari saya. Bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.